Mau kemana bang? Mau ndak pergilah, buru-buru ini. Lah dulu, nanti kepuhunan. Kepuhunan? Seperti yang sudah diperagakan oleh kedua teman saya tentang kepuhunan. Jadi pada dasarnya, kita yang sudah lama menetap di Kalimantan pasti akrab dan sangat tahu apa itu arti kepuhunan. Sedangkan orang dari luar Kalimantan yang bukan berasal dari Kalimantan pasti akan bingung saat ditawari makan, tapi dia tidak menerima tawaran tersebut, lalu disarankan untuk mencicipi agar tidak kepuhunan. Nah, dari situ saya membuat video ini agar orang-orang dari luar Kalimantan tahu tentang arti kepuhunan yang ada di Kalimantan. Oke, kita lanjut videonya. Jadi dibahas channel kali ini kita akan membahas tentang kepuhunan yang sebenarnya mitos atau fakta menurut saya. Jadi menurut mitos di Kalimantan ini, saat kita ditawari sesuatu berupa makanan atau minuman dan kita menolak tersebut atau tidak mencicipi makanan tersebut, maka kita akan mengalami musibah berupa musibah kecil atau musibah besar. Nah, terkadang saya sendiri ketika ditawari saat ingin pergi karena sedang buru-buru, saya sempatkan untuk mencicipi seperti ini atau dimakan dan ditelan. Saya tidak tahu juga kenapa saya hanya mengikuti gestur yang seperti ini. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Dan kembali lagi ke mitos. Jadi kepuhunan ini bahasanya kita belum tahu itu bahasa Banjar, bahasa Kutai atau bahasa Melayu, karena kepuhunan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu. Jadi yang belum pada tahu kepuhunan itu apa, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, dan kepuhunan sendiri itu banyak percaya kalau orang yang terkena musibah karena kepuhunan itu diganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak terlihat, karena yaitu tidak mencicipi makanan yang ditawarkan. Kembali lagi di mitos kepuhunan. Jadi kepuhunan sendiri itu banyak yang beranggapan dari gangguan makhluk yang tidak terlihat. Nah, jadi saya searching di Google dan ada sebuah cerita yang menyatakan, jadi zaman dulu di Kalimantan ini banyak pohon-pohon besar yang tinggi dan lebar. Nah, orang-orang percaya itu di beberapa jenis pohon yang ada di Kalimantan itu makhluk yang tidak terlihat tuh senang meninggali pohon di situ. Nah, jadi makalah muncul kata-kata kapuhunan. Kata-kata kapuhunan sendiri ini banyak ya, ada yang kapuhunan, kepohonan, dan kepuhunan. Jadi kata-katanya beda-beda tapi maksudnya tetap sama. Nah, dari sini juga kita tahu ya, Kalimantan sudah mulai berkembang dan pohon-pohon besarnya sudah mulai ditebangi untuk keperluan tertentu. Tapi mitos ini tetap ada sampai sekarang tentang kapuhunan. Jadi kalau orang-orang paranormal, contohnya yang kental tentang adat kapuhunan ini seperti di Banjar, paranormal di sana saat sedang memeriksa kejadian janggal pada pasiennya, pasti dia menyebut
kepuhunan ini. Begitu katanya. Jadi menurut mitos seperti itu. Sekarang kita menuju ke faktanya. Nah, menurut saya, jadi kalau menurut saya, saat kita ditawari makanan atau minuman, setidaknya kita mencicipi makanan tersebut. Bukan berarti kita takut kepuhunan, tapi menghargai makanan dan minuman yang telah disuguhkan dan menghargai orang yang memberi kita makan. Lalu fakta lainnya adalah menurut saya, jadi kepuhunan ini semacam sugesti. Sugesti adalah jadi dimana pikiran orang yang mempunyai sugesti di pikirannya itu akan memikirkan apa yang menjadi sugestinya. Contohnya, kita ditawari makan atau minuman tapi kita buru-buru nih. Jadi di dalam perjalanan kita akan kepikiran terus nih, kenapa ya tadi ndak makan, kenapa ya tadi ndak minum ya, astaga kalau tahu makan aku, astaga kalau tahu minum aku. Itu jadi kepikiran itu terus terulang. Nah, hal itu yang menyebabkan kita tidak fokus, sehingga ada batu besar di depan mata kita dan kita tidak melihat karena kita tidak fokus karena memikirkan makanan dan minuman yang ditawari tadi. Ketika kita terjatuh dan tersandung dan kita menganggap itu kepuhunan, yang artinya kita diganggu makhluk-makhluk halus. Padahal ya, karena kita tidak fokus, jadi kita jatuh. Itu menurut saya ya, jangan marah. Setiap orang punya pendapat dan sudut pandang masing-masing. Jadi jangan marah ya kalau saya bilang seperti itu. Jadi itu saja pembahasan tentang kepuhunan. Semoga video ini membantu dan menambah wawasan kalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Tolong like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bosku.